Oke, nah jadi buat kalian yang mau mendaftar jalur reguler PSB ya untuk SMA Unggul Del ya kan angkatan ke 13 ya. Sebenarnya angkatan 13 ya, bukan angkatan ke 12 lagi kan. Nah, tertulis itu angkatan ke 12 ya. Nah, jadi untuk yang pertama yang yang harus dipahami, kita masuk ke websitenya dulu ya, yang ada di sini nih kan ada kan. Nah, yaitu bisa kita lihat di situ psb.smadel.sch.id ya. Nah, baru kemudian nanti setelah itu baru klik di isi formulir ya. Tuh. Jadi memang ini penting sebenarnya harus diikuti. Jadi tidak banyak kita bertanya kepada panitia ya kan, karena panitia mungkin juga kadang-kadang tidak terlalu fast respon karena hal-hal sederhana pun kadang kita menanya kan gitu. Jadi tolong dibaca bahwasannya ini adalah langkah-langkahnya yang harus kita ikuti. Kalau ini diikuti pasti itu bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Jadi tadi yang pertama masuk di linknya, kemudian isi formulir, klik isi formulirnya gitu. Kemudian kita pilih gelombangnya, biasanya itu nanti ada di paling atas gitu kan. Nah, kita isi formulir, nah kita klik yang warna biru, nanti ada gelombangnya itu, ada gelombang 1 situ Luama, gelombang 2 Medan, gelombang 3 gelombang 2 Jakarta. Jadi kita klik yang warna birunya. Jadi kita klik di gelombangnya, baru kemudian kita masukkan NISN. Nah, jadi kita daftarkan NISN-nya. NISN ini jangan sampai salah ya. Nah ya, baru kemudian penggunaan NISN ini kan harus sekali aja. Baru kemudian isi data pendaftaran. Nah, kalau sudah diisi data pendaftaran dengan benar, baru kita kirimkan formulir gitu. Berarti artinya kita kan sudah mendaftarkan diri. Baru setelah itu kita cek emailnya, karena kan kita harus masukkan ke email kan, masukkan email kita yang benar. Jadi emailnya ini harus yang benar-benar yang aktif gitu dan sering kita kunjungi. Nah, kemudian setelah kita sudah kirimkan dari formulirnya, maka kita harus cek email. Nah, karena mereka panitia mengirimkannya di sana gitu. Nah, ketika kita cek email ternyata kan dia nggak langsung mungkin di kotak di inbox, maka boleh nanti kita cek di spam, jangan-jangan dia di spam. Jadi kita lihat di spam, kadang-kadang kita nggak lihat langsung di inboxnya pertama, ya kan? Kita nggak muncul, nanti cek di spamnya aja, nanti ada kok di situ spamnya. Nah, kemudian setelah kita lihat, ya kan, baru kita kliklah link aktivasi yang ada dikirimkan panitia ke Gmail kita yang kita buka tadi di inbox ataupun di spam gitu. Jadi tinggal kita klik aja, biasanya warna biru itu. Nah, kita klikkan baru untuk apa? Untuk mengaktifkan password kita gitu. Karena kan passwordnya nanti kan. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembayaran. Nah, kita lakukan pembayaran. Nah, berapa biaya pendaftarannya ya kan? Nah, kalau mungkin yang di Jakarta dan di Medan kan berbeda. Kalau Jakarta kan 400.000, kalau misalnya di Medan 300.000. Kalau misalnya di Stoluama hanya 250.000, jadi berbeda biayanya. Nah, jadi ini yang harus kita ikuti ya. Jadi jangan sampai misalnya kita salah ya. Nah, setelah misalnya kita sudah melakukan pembayaran, nah berarti jangan sampai lupa pembayarannya di bank mana kan gitu kan, bank mana yang harus kita bayar. Nah, boleh dilihat di panduan pendaftarannya terlebih dahulu ya, dilihat di panduan pendaftaran ke bank mana harus dikirimkan kan gitu. Nah, apakah melalui transfer ya kan. Nah, jadi harus transfernya harus jelas. Nah, boleh dibuat nanti setor tunai juga bisa ya kan, transfer ya kan. Nah, harus jelas itu. Nah, baru harus dikirim resi ya kan, resi pengirimnya itu harus jelas itu ya. Kemudian yang berikutnya setelah lakukan pembayaran dan tadi sudah ada passwordnya kita dapat, baru kita login kembali ke PSB dengan username kita dan passwordnya tadi ya kan.
Nah, kemudian setelah itu uploadlah bukti pembayaran tadi yang sudah kita bayarkan di bank tadi kan. Nah, upload. Nah, baru kita tunggulah sekitar 2 kali 24 jam. Jadi jangan misalnya sudah kita upload ternyata nggak langsung ada info gitu. Nah, kita langsung misalnya mengirim ke panitia WA gimana nih seperti itu. Jadi akan udah disampaikan di situ. Kita tunggu aja sekitar 2 kali 24 jam. Apabila tidak ada misalnya pemberitahuan baru kita menanya ke panitia. Jangan misalnya di situ kita apakan kan nggak langsung dia ada info masuk ke kita gitu. Jadi harus sabar gitu ya. Baru setelah itu nanti kan muncullah pemberitahuan aktivasi kartu peserta ke email gitu kan setelah tadi kita tunggu. Nah ya jadi kita tunggu 2 kali berarti 2 hari kan. Nah baru kita login kembali ke PSB tadi yang website yang pertama tadi. Setelah kita login baru dari situ kita cetak kartu ujiannya gitu. Cetak kartu. Ya di print, boleh disimpan dulu pun nggak masalah. Nah baru setelah itu boleh disimpan tadi kan, boleh disimpan. Nah baru ketika nanti ujian baru kita bawa. Jadi ikuti aja nih gitu. Ikuti aja ya. Kalau diikuti pasti bisa, nggak mungkin nggak. Hampir semua yang sudah mendaftarkan diri ya mengikutinya. Kalau kita nggak perhatikan urutannya, ujungnya kita asik nanya gitu. Kemudian asik nanya, terus kemudian kita marah-marah nggak jelas gitu. Kadang-kadang kita jadi marah karena nggak tahu karena nggak mengikuti ini gitu. Jadi ujungnya marah gitu. Jadi akhirnya ujungnya kita nggak konsentrasi lagi gitu ya. Oke, jadi fokus. Semoga nanti kalian lulus dan semoga berhasil dalam mendaftarkan diri. Intinya daftarkan dulu, nanti baru pikirkan bagaimana untuk persiapannya, yang mencetaknya atau bagaimana pembayarannya. Nah, kalau mungkin sudah persiapan bagus mengikuti les atau segala macam, berarti mantapkan lagi. Oke? Semangat terus, sukses selalu.